Jam 15 lebih dari 22 menit masih di www.moveonlineradio.com. Saya masih bersama Pak Rudi tentunya dari OCBC Wuling yang ada di Ring Road. Kita coba berbicara lebih jauh lagi tentang topik kita pelayanan profesional mobil Wuling. Kalau tadi di awal kita sudah cukup banyak membahas Pak Rudi dengan hadirnya Wuling di tahun 2017 itu cukup membuat market Indonesia terkejut. Ya, terkejut dengan benar nggak sih mobil Wuling yang katanya produk Cina ini mampu bertahan dan komitmen di market otomotif di Indonesia. Tapi saya ingin coba ajak Pak Rudi juga ingin merumuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, berbicara masalah keunggulan mungkin banyak mobil-mobil yang lain juga mungkin lebih unggul, lebih baik atau mungkin sama dengan Wuling. Tapi lagi-lagi hasilnya adalah apakah mobil tersebut mampu memberikan paketan harga murah, paketan juga fiturnya bagus, paketan juga dengan mobilnya juga memang boleh diandalkan. Nah, Wuling menjawab ini semua nggak sih Pak Rudi? Sampai dengan saat ini kita sudah menampilkan beberapa varian-varian yang cukup bervariasi ya. Nah, di antara varian-varian tersebut memang kita melihat contohnya misalnya ada satu varian seperti Convero misalnya kan. Convero itu kita memberikan satu produk yang betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat saat ini gitu. Dimana yang namanya orang Indonesia terkhusus lagi masyarakat Medan itu adalah mengutamakan tentang mobil yang bisa muat banyak. Oke. Tapi tanpa menyampingkan tentang kualitas. Iya. Dengan struktur konstruksi mobil yang sangat kokoh, terus kemudian di lapisan platnya juga cukup tebal, sehingga memberikan keamanan bagi orang-orang yang berkendara. Nah, sekarang ini dari mulai Convero, ada Almas, ada Cortez, nah sekarang sudah masuk ke mobil listrik yang eranya sudah mulai berubah. Di sini juga Wuling juga memberikan paketan-paketan yang sangat menarik nih. Ya, memberikan paketan-paketan yang sangat menarik. Kita sudah mulai mengeluarkan dari varian yang harga yang sangat murah sampai dengan kita mengeluarkan yang premiumnya. Di mana mobil-mobil listrik ini sekarang ini kan sudah menjadi program pemerintah dan kita juga itu juga salah satu bukti Wuling ikut berpartisipasi menjalankan program pemerintah di mana kita mengganti mengkonversi sumber daya dari minyak ke listrik. Ya, oke. Saya coba untuk balik berpikir kalau dulu dengan hadirnya mobil listrik sepertinya di pandangan masyarakat, di angan-angan masyarakat mana mungkin infrastrukturnya aja juga belum benar. Mungkin begitu dulu ya Pak Rudi ya. Tapi mungkin hadirnya Wuling yang sudah beberapa generasi berbicara masalah EV-nya ini sendiri, mobil listriknya akhirnya bisa menyesuaikan dengan kondisi jalan, infrastruktur yang ada di Indonesia, terutama di Kota Medan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin nanti mengisi SPKL-nya di mana? Dan sekarang hampir semua kantor-kantor PLN gitu tetap menyediakan SPKL. Akhirnya terjawab lagi gitu loh. Nah, ini memang arahnya sudah direncanakan seperti ini atau memang Indonesia mendukung sebenarnya program Wuling ini sendiri untuk berbicara masalah zero emisi? Gimana? Bergerak di awalnya itu dari pemerintah yang mendukung. Mendukung untuk mengkonversikan sumber daya bahan bakar dari minyak ke listrik. Nah, mengenai tadi yang kekhawatiran orang nanti mengisi di mana, terus andai kata baterai habis dia mesti kemana. Inilah yang menjadi PR pertama nggak cuma di Wuling Pak Zaki. Betul. Nggak cuma yang mengeluarkan produk brand-brand lain juga kan ngeluarin juga. Dan ini juga menjadi suatu pertanyaan. Dan ternyata setelah kita mengeluarkan produk yang namanya listrik, yang namanya orang yang membuat SPKLU akhirnya mengikuti. Iya benar. Jadi hampir banyak kan kita lihat terutama di Medan ya. Jadi contoh kayak Wuling. Wuling itu tidak menunggu orang untuk memasang instalasi listrik dulu baru kita menjual produknya. Enggak. Kita jual produk dulu, kita berikan. Seiring itu bukalah akhirnya. Hal ini kan menjadi, mereka kan melihat dengan pesatnya. Kepesatan penjualan mobil listrik ini semakin meningkat sama meningkat. Akhirnya perusahaan yang berkewajiban untuk menyediakan SPKLU akhirnya mengikuti geraknya. Nah, mereka jadi akhirnya terpacu juga. Nah, terjawablah sudah. Ternyata yang namanya kekhawatiran ini akhirnya sebatas kekhawatiran saja. Benar. Dan pada akhirnya yang khawatir-khawatir inilah yang menjadi pengguna mobil listrik.
Oke. saat ini. Gitu. Merasa sudah leading gak sih dengan beberapa achievement yang mungkin sudah diraih oleh Wuling ya, dengan akhirnya menjadi, walaupun sebenarnya banyak brand-brand lain yang barangkali sudah memulai dengan mobil listrik, tapi Wuling kan hadir sebagai apanya paling pionirnya ya kali ya Mas Rudi ya. Nah itu sudah merasa wise kah, bangga kah akhirnya Wuling berada pada posisi yang top saat ini? Memang iya kita salah satu pioneer dalam penjualan mobil listrik. Apakah merasa wise? Masih belum Pak Jaki. Oke. Masih belum. Listrik ini kita merasa kita sudah menjadi yang tercanggih, terbaik gitu. Tapi ternyata merek-merek lain, kompetitor kita juga memberikan suatu produk yang bagus. Tapi Iya. positifnya adalah kita semua produsen mobil yang ada di Indonesia itu dengan adanya kepesatan dan melihat para pengguna ataupun customer kita itu semakin kritis dan mulai memilih produk, betul. akhirnya kita terpacu untuk memberikan suatu produk yang terbaik. Terbaik, oke. Terbaik dari sisi produknya, fiturnya, dan harganya yang terakhir. Oke. Nah sehingga ini juga menjadi banyak pilihan buat orang. Nah PR-nya adalah di antara sekian banyak bagaimana caranya Wuling itu bisa menjadi pilihan yang utama. Nah itu jadi PR-nya. Oke, itu jadi pekerjaan rumah yang cukup berat sampai saat ini ya. Karena sebenarnya kalau kita belajar dari brand-brand yang sudah terkenal juga sudah lama di Indonesia itu kan bukan berbicara masalah 10 tahun atau juga 20 tahun. Tapi konsisten dan juga komitmen mereka. Benar. Kita balik lagi ke sesi di awal tadi bahwasanya komitmen yang diberikan Wuling itu sampai harus mendirikan pabrik di Indonesia. Itu adalah bukti komitmen Wuling menjaga ketersediaan atau juga after sales dari produk Wuling itu sendiri ya Pak Rudi ya. Nah showroom yang ada di OCBC ini kan melayani 3S Pak Rudi. Nah apakah pelayanan yang diberikan oleh showroom OCBC Wuling yang ada di Ring Road ini juga sama mungkin dengan pelayanan yang ada di showroom-showroom yang barangkali bisa standarnya juga mungkin lebih mewah? Oh kalau untuk samakah pelayanannya sama? Karena apa? Kami tidak mungkin bisa membedakan atau memilih mobil Wuling yang akan diperbaiki di sini karena kita ini adalah bagian daripada memperluas jaringan servis. Oke, benar. Kita ini bagian daripada memperluas jaringan servis dan kita juga memperluas juga pelayanan bahwa customer itu dimanapun kita ada untuk bisa melayani servisnya after sales ya. Iya after sales. Pelayanan after salesnya. Nah di sini apakah sama-sama? Nggak ada yang membedakan, semua sama kok. Kita juga terima orang datang sampaikan keluhannya dan kita catat. Kemudian kita lakukan input di sistem, kita buat estimasi, kita berikan pelayanan untuk servisnya. Nah bagaimana dengan sales? Tim sales kita juga sama, tim sales juga kita sudah tersertifikasi, rutin menjalankan training yang online dan offline dan ternyata memang Wuling juga termasuk salah satu merek yang konsisten dan rutin setiap minggu memberikan training ataupun ada ilmu-ilmu baru setiap minggunya. Dan ilmu-ilmu baru yang diberikan kepada tim sales kami ini baik bersifat tentang produk ataupun pengetahuan umum. Bahkan sampai bagaimana cara kita menjawab telepon pun ada trainingnya loh Bang Jaki buat tim sales. Nah jadi memang kan persaingan dunia otomotif ini kan bukan hanya sekedar bicara masalah fitur, bukan sekedar bicara masalah produk atau juga bukan sekedar bicara masalah harga. Tapi sumber daya manusia kan juga harus terdukung ya Pak Rudi ya. Pendukung agar yang wujud goalnya adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna dari brand itu sendiri ya. Nah apakah semua salesnya ini juga paham knowledge dari Wuling, produk Wuling yang terus hadir saat ini gitu? Mengenai knowledge sudah kita kedepankan Bang Zaki. Kita ini sadar merek Wuling ini adalah bukan suatu merek yang dicari. Tapi suatu merek yang ditawarkan. Bagaimana caranya kami bisa diterima sama orang andai kata tim sales kami yang menjadi ujung tombak, yang menjadi orang terdepan kalau dia tidak bisa mengetahui tentang produknya. Yang pertama tentang produk, yang kedua tentang bagaimana attitude, kemudian bagaimana salamnya, bagaimana yang menjadi utama pada saat bertemu atau berbicara, gaya bahasa, komunikasinya. Komunikasi itu selalu kita kedepankan itu. Dan selalu kita
kita kita cor dengan pendidikan. Effortnya pasti lebih besar ya Pak Rudi ya. Pastinya. Karena berbicara masalah produk wuling ini bukan produk yang dicari, tapi produk yang ditawarkan. Benar. Kita break dulu Pak Rudi Siap. ya. Di segmen kedua nanti kita kembali di segmen ketiga, tetap bersama kami di obrolan siang di www.moveonlineradio.com.